Kisah akan berfokus kepada seorang kepala rumah tangga bernama Benji, berprofesi sebagai sopir taksi yang saat ini sedang mengantarkan beberapa penumpang ke tempat tujuan. Namun ketika di tengah perjalanan dengan medan yang sangat curam, ia malah tak sengaja berpapasan dengan sebuah bis sehingga setelah selamat dari tabrakan barusan, Benzi pun langsung menjemput putranya yang bernama Fafi yang baru saja pulang dari sekolah. Setelah itu, mereka pun langsung tancap gas untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ayah dan anak ini langsung dimarahi oleh seorang wanita yang tiada lain adalah istri sekaligus ibu bernama Lalita. Ia terus saja mengomel karena Benzi dan Fafi sangat tidak bisa diandalkan. Meski kadang Lalita mudah terpancing emosi, ia tetap saja menjadi istri sekaligus ibu yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, yang mana dengan adanya sikap tersebut terciptalah keluarga harmonis yang selama ini sangat diinginkan oleh semua orang. Benzi sendiri tidak hanya memiliki keluarga yang harmonis, ia juga mempunyai seorang guru serta teman yang sudah dianggapnya seperti saudara. Ikatan yang mereka jalin di masa lalu masih terikat dengan erat sampai saat ini. Saat sedang duduk santai sambil menunggu orderan datang itulah, Benzi tiba-tiba dihampiri oleh teman-teman Fafi yang sangat dibuat takjub akan mobil ambasador vintage milik Benzi, di mana mobil tersebut terlihat begitu mewah meski sudah jadul dan bahkan apabila dijual pun akan sangat murah. Saking mewahnya mobil Benzi, anak-anak pun seketika ingin menaikinya. Melihat hal itu, Benzi yang juga ikut senang pun lantas menuruti keinginan bocil-bocil itu dan membawa mereka ke rumah. Yang setibanya di sana, bocil-bocil itu kembali dibuat takjub akan beberapa foto yang Benzi ambil dengan para aktor terkenal pada masanya. Tak afdol rasanya jika teman-teman Fafi hanya datang sekedar melihat foto. Benzi pun lantas menyuruh mereka untuk makan. Hingga tak lama, Benzi dihampiri oleh teman-temannya yang mengajak ia untuk pergi membeli minuman beralkohol, di mana si istri yang biasanya sering melarang Benzi kini memberikan izin hingga membuat Benzi langsung pergi dari rumahnya. Tepat ketika Benzi sedang mengantri itulah, ia secara tak sengaja melihat mobil kesayangannya dibawa oleh Fafi dan kawan-kawannya. Takut jika mobilnya lecet, Benzi pun dengan cepat mengejarnya sehingga bersamaan dengan itu, Benzi akhirnya sampai dan melihat bemper mobilnya hancur. Kesal akan hal itu, ia pun lantas melampiaskan amarahnya dengan menampar Fafi, di mana Benzi yang sadar jika amarahnya hanya akan menguras tenaganya saja. Ia pun segera pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Di sana ia meminta kepada mekanik sekaligus sahabatnya bernama Kuti-chan agar memperbaiki semuanya dengan barang ori. Sambil menunggu mobilnya selesai diperbaiki, Benzi berkali-kali mengirim pesan kepada Fafi dengan mengatakan permohonan maafnya karena tadi telah melampiaskan amarah yang seharusnya tadi berikan kepada Fafi. Namun entah apa yang ada di pikiran Fafi, ia malah tak menghiraukannya begitu saja. Di tengah perjalanan pulang dari suatu tempat, Benzi dihubungi oleh teman-temannya yang memberitahukan bahwa saat ini mobil ambasador kesayangannya telah disita oleh polisi. Mendengar hal tersebut, Benzi langsung datang ke kantor polisi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Benzi dibantu oleh dua sahabatnya yang langsung menghampiri salah satu polisi bernama Beno untuk memintanya mengembalikan mobil Benzi. Namun karena di dalam mobil tersebut terdapat sebuah ganjos, maka dengan terpaksa mobil itu harus ditahan sampai masa penyelidikan selesai. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി എല്ലാവർക്കും പോവാം. Tidak tinggal diam begitu saja, tepat di hari yang berbeda, Benzi CS kembali datang ke kantor polisi dan berniat menyogok Beno. Akan tetapi, Beno yang merupakan polisi anti suap pun langsung menolaknya begitu saja. Diketahui dengan cara sogok menyogok tak ampuh, hal itu membuat Benzi tak bisa tidur karena saking bingungnya harus melakukan upaya apa lagi agar ia bisa membawa pulang mobil kesayangannya, sehingga ia memutuskan untuk kembali
datang ke kantor polisi berharap menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. എന്താടോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം താനാ ഇൻസ്പെക്ടറെ പോയി കണ്ടാ എന്താ ജോറി സാറിനെ പോയി കാണ്. Setibanya di sana, Benzi menemui seorang kepala inspektur bernama Giorgi. Benzi langsung menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya dan sungguh suatu keajaiban di mana Pak Giorgi sangat mempercayai semua perkataan yang Benzi keluarkan hingga memutuskan untuk mengembalikan mobil miliknya. നീ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് കേട്ടാ സാർ നോക്ക് ഓ സാർ Sebagai balas budi atas kebaikan yang telah Pak Giorgi berikan, ia bersedia menerima permintaan Pak Giorgi yang ingin diantarkan ke rumah salah satu polisi bernama Sudes untuk menghadiri acara pernikahan adiknya yang sedang diselenggarakan malam ini. Setibanya di sana, Pak Giorgi dan Beno minum-minum menikmati acara tersebut. Begitu pula dengan Benji yang sama-sama menikmati pesta itu, meski tak ada satupun orang yang ia kenal. Yang meski begitu, Benji sangat dibuat bahagia terlepas dari masalah yang menimpa dia sebelumnya. Setelah pesta itu selesai, Pak Giorgi meminta Benji untuk mengantarkannya ke suatu tempat ditemani dengan Beno dan Sudes. Benji langsung tancap gas menuju tempat tujuan. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, Benzi malah dibawa ke tengah hutan di mana trek jalan berubah seperti sungai kering sama persis di negara Konoha. Hal itu membuat Benji sedikit kesal karena mobil yang tak pernah bebelesekan kini malah harus dibawa ke tengah hutan dengan medan jalan yang begitu sempit. Di tengah perjalanan, Pak Giorgi dan kedua rekannya mulai menunjukkan sikap yang asli tatkala mereka memberitahu Benzi jika di bagasi mobil terdapat satu jasad yang mereka bunuh. Mendengar hal tersebut, Benzi tentu saja sangat dibuat terkejut sehingga dengan cepat pergi keluar memastikan apa yang dikatakan oleh Pak Giorgi benar atau tidak. Sungguh benarnya tak adanya jasad di dalam bagasi mobil. Benji sempat mengamuk karena tak percaya pada apa yang dialaminya saat ini. Namun karena terus mendapatkan desakan dari si Giorgi CS, Benji terpaksa menuruti kemauan mereka meski di dalam lubuk hatinya yang terdalam masih diselimuti akan kekesalan dan amarah. Sesampainya di pedalaman hutan, Giorgi CS mulai melakukan aksinya yang hal itu membuat Benji semakin ketakutan serta merasa bersalah karena secara tidak langsung dirinya juga terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Singkat cerita, sepulangnya dari hutan rimba, Benzi langsung duduk terdiam, merasa bersalah karena telah terlibat dalam aksi kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി? പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓട്ടം വന്നു. Waktu ke waktu yang Benji lalui, ia sama sekali tidak pernah merasa hidup bebas semenjak kejadian tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menemui dua oknum polisi bejat berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun setibanya di sana, Benji malah mendapatkan ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. കത്തിച്ചേളൻ കൂട്ടുമ്പറോടാ Tak ingin keluarganya menjadi target kekejaman Giorgi CS, Benzi langsung pulang ke rumah begitu saja. Yang setibanya di sana, Benzi diberikan banyak sekali pertanyaan hingga membuatnya marah. Terlebih lagi si istri sempat mencurigai Benzi karena tidak biasanya mencuci baju, yang mana hal itu membuat Benzi langsung terkejut dan memutuskan untuk membakar baju yang waktu itu ia pakai. Terlepas dari kejadian buruk yang menimpanya, Benzi kembali mendapat kabar buruk tatkala Fafi dan sang putra telah menghilang dari asrama sekolahnya, yang mana hal itu membuat Benzi khawatir dan takut hal buruk akan menimpa putranya. അത് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണോടാ. എങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും വരുവാടാ. Dalam kondisi bingung, ia meminta bantuan kepada Giorgi dan Beno untuk menolongnya meski ia tahu jika kedua oknum polisi itu sangatlah jahat, tapi karena keadaan yang memaksanya, dia terpaksa meminta pertolongan pada mereka. പേരെന്താ? പയ്യന്റെ പേരെന്താ? പവി ഇടുക്കി മാർഷലീവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ
Sepulangnya membuat laporan itulah, Benzi dikejutkan dengan adanya sepeda motor milik Fafi yang terparkir di area kantor kepolisian, di mana hal tersebut tentu membuat Benzi curiga mengingat kedua oknum polisi itu kerap melakukan kejahatan. എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വിളിക്കാം സാർ നീ വിട്ടോ. Demi membuktikan kecurigaannya tersebut, Benzi kembali datang ke tengah hutan, lokasi tempat dikuburkannya mayat waktu itu. Hingga setibanya di sana, Benzi sangat dibuat terpukul setelah menemukan dompet yang berisi kartu identitas Fafi. Yang hal itu tentu saja membuat hati sang ayah sangat terluka karena dirinya terlambat menemukan keberadaan anaknya. Dengan hati yang berat, Benzi mendatangi Sudes yang saat ini berada di rumahnya, di mana kedatangan Benzi ke sana membuat Sudes panik karena terus memaksanya harus berkata jujur. നീയൊക്കെ കൂടെ ആരെയാ കൊന്ന്? താൻ ആവശ്യം പറയല്ലേ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയേ. Di sisi lain, ketika beberapa oknum polisi bejat akan melakukan aksinya, tiba-tiba terjadi sebuah gemuruh yang sangat dahsyat dari atas pegunungan, yang ternyata suara itu ditimbulkan dari gunung yang tanahnya mulai longsor dan... Dengan terjadinya longsor yang sangat besar, membuat para pemadam kebakaran mulai berdatangan ke TKP, melakukan evakuasi terhadap beberapa korban jiwa, dan dari sinilah mereka menemukan beberapa karung berisikan mayat manusia dari dalam mobil polisi. Yang hal itu tentu saja membuat Georgie dan Beno sangat dibuat panik, takut jika kejahatan mereka akan terbongkar, maka reputasinya pula akan hancur. ഒന്ന് മുങ്ങേണ്ടി വരും. മുങ്ങാനോ? എങ്ങോട്ട്? സുമയും പിള്ളേരൊക്കെ Takut jika Sudes akan membocorkan kejahatan mereka di depan awak media, Georgie mencoba menghubunginya, tapi tak ada satupun panggilan yang dijawab, sehingga ia menyuruh Beno untuk datang ke rumahnya. Tapi setibanya di sana, Beno mendapat informasi jika Sudes sudah dijemput oleh seorang pria yang perawakannya seperti seorang polisi. Dari semua ciri yang disebutkan, Beno dan Georgie sangat yakin itu adalah Benzi, sehingga demi membuktikan dugaannya, Georgie segera pergi ke rumah Benzi dan memberikan berita palsu terkait beberapa mayat yang ditemukan di gunung. Kemungkinan besar adalah jasad Fafi yang sebelumnya dinyatakan hilang beberapa hari lalu. ഇവിടുത്തെ കാണാതെ പോയ ചെറുക്കൻ്റെ ആണെന്നാണ് പോലീസുകാർ പറയുന്നത്. അയ്യോ സാറേ. Entah apa tujuan Georgie nanti, tapi setelah dirinya memberikan berita palsu, keluarga Benzi yang benar-benar tidak tahu menau dengan kejadian yang sebenarnya, begitu saja percaya pada omongan Georgie. എന്നാ ശരി. Di tempat lain, tepatnya di sebuah losmen, terlihat Sudes yang saat ini disekap oleh Benzi terlihat sedang berjuang menggapai ponsel yang ada di meja, berharap bisa mencari bantuan agar membantunya keluar dari tempat ini. Hingga tak lama, datanglah Benzi yang langsung memberikan banyak sekali pertanyaan. എന്റെ മോൻ എവിടെ? അവന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം. Dari semua pertanyaan yang Benzi berikan, Sudes hanya bisa mengaku bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui apapun. Ia juga mengaku bahwa dirinya sama-sama dijebak hingga masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Georgie dan Beno. എന്റെ അച്ഛനെയും പെങ്ങളെയും വെച്ചാരെ കള്ളക്കഥ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കേ. Pengakuan itu sama sekali sulit untuk dipercaya, dan setelah semua omongan keluar dari mulut Sudes, Benzi akhirnya sadar jika panggilan telepon sedang berlangsung dengan Georgie. Tak ingin melewatkan kesempatan ini, Benzi meminta kepada Georgie untuk segera memberitahukan lokasi di mana keberadaan putranya saat ini. അവൻ എന്താടാ ചെയ്തത്? നിന്റെ മോൻ സേഫാണ്. നീയൊക്കെ കേൾക്കും. Singkat cerita, malam pun caang. Georgie yang saat ini telah mengetahui lokasi keberadaan Benzi lantas datang ke losmen yang dimaksud, tapi sebelum dirinya menemui Benzi, Georgie tiba-tiba dihubungi oleh Beno yang memberitahukan jika di kantor polisi keadaannya sangat ricuh. Mendengar hal tersebut, Georgie menyuruh Beno untuk melakukan apa saja yang akan membuat semua orang diam, dan jikalau Beno masih menghubunginya, maka siap-siaplah Beno akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Selesai dengan itu, Georgie langsung menemui Benzi dan menceritakan perjalanan karirnya yang sudah 36 tahun menjabat sebagai polisi. Dia kerap melakukan kejahatan, tapi tak pernah sekalipun merasakan penyesalan. Tidak hanya itu, Georgie juga malah memberikan pernyataan yang sangat melukai hati Benzi, sehingga membuat Benzi tak bisa menahan rasa sabar lagi. Dan
Sungguh sial, Benji kembali kalah karena terlalu banyak musuh. Hingga tak lama, Georgie datang dan kembali menghasut Benji dengan menyuruhnya untuk ikut bersama Georgie apabila ingin bertemu dengan jasad Fafi. Mendengar hal tersebut, Benji langsung mempercayai omongannya meski di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa 99% Georgie akan membohonginya. മോർച്ചറിയിൽ ചത്തളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്റെ മോനെ വേണേ കൂടെ വാ. Di kantor polisi sendiri, Beno membawa Lalita beserta anak perempuannya dan meminta kepada mereka untuk melakukan sebuah pengakuan palsu bahwasannya Papi telah dibunuh oleh keluarganya sendiri, yang mana hal itu tentu membuat Lalita marah karena merasa telah didolimi oleh tim kepolisian sehingga tak lama, Georgie dengan polosnya membawa Benji ke kantor polisi yang saat itu masih banyak sekali wartawan yang sedang menunggu informasi terbaru, di mana setelah dirinya memasukkan Benji ke dalam ruangan, Georgie bertemu dengan Beno dan langsung mengeluarkan pernyataan yang membuat Beno seketika sadar jika dirinya tak jauh beda dengan hewan peliharaan. അറിയടാ പാലാട്ടെ നിന്ന് ശീലിച്ചു പോയി. Singkat cerita, setelah beberapa hari Benji ditangkap, ia pun lantas dibawa ke pengadilan untuk melakukan sidang, di mana dari keseluruhan keterangan atau bukti yang didapat, hakim memutuskan bahwa Benji akan kembali diselidiki hingga semua bukti yang merujuk pada dirinya terbukti benar. Di hari yang berbeda, Georgie dihampiri oleh Beno dan menyuruhnya untuk mengatur semua permasalahan yang telah diperbuat oleh Georgie itu sendiri. Hal tersebut tentu membuat Beno kesal karena ujung-ujungnya tetap Beno lah yang harus menyelesaikan semua masalah orang lain hingga tuntas. നീയാണിനി ഇൻസ്പെക്ടർ. Demi menuntaskannya itu, Beno menyuruh semua polisi di daerahnya untuk pulang dan hanya menyisakan dirinya bersama beberapa polisi dari daerah lain, di mana setelah semua persiapan selesai, Beno pun melakukan hal yang seperti ini. Saling baku hantam pun tak bisa dihindarkan lagi, yang meskipun Benji kalah anggota, ia tetap bisa menumbangkan mereka semua seorang diri. Bahkan Benji mampu menghabisi Beno dan menyeretnya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Georgie CS kepada Papi sang putra. Kejadian itu langsung menarik perhatian seluruh polisi, terutama Georgie yang kini datang ke rumah Lalita dan langsung menyiksanya tanpa ampun. Dan di tengah penyiksaan itulah, Georgie dihubungi oleh Benji yang mengatakan jika dirinya akan menargetkan putri Georgie sebagai bentuk balas dendam, di mana Georgie yang tak ingin kehilangan putrinya pun langsung pergi dari sana saat itu juga. Setibanya di rumah dalam kondisi gelap gulita, Georgie mulai menyusuri setiap sudut ruangan hingga akhirnya ia menemukan mobil ambasador milik Benji tepat di belakang rumahnya. Melihat hal itu, ia pun langsung menghampirinya dan melihat jasad Beno penuh luka di sekujur tubuh yang tepat ketika Georgie sedang fokus memperhatikan si jasad. Tiba-tiba ya, Benji datang dan langsung menghajar Georgie hingga tak mampu melakukan perlawanan. Dan di tengah aksi baku hantam itulah, Georgie terus memohon agar memberitahukan keberadaan putrinya sendiri. Namun karena saat ini Benji sudah diselimuti akan amarah, dirinya sama sekali tidak mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Georgie. Dari kejauhan terlihat seorang gadis yang merupakan putri Georgie sedang melihat ayahnya sendiri dihabisi oleh Benji. Tapi anehnya, putri Georgie sama sekali tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan sang ayah. Dan dari sinilah semua kejanggalan akan mulai terkuak. ചെറിയ കാര്യമല്ലോ. Selanjutnya kita akan dibawa ke masa saat Papi masih hidup. Dia dengan baganya menceritakan kisah Benji yang ternyata adalah ayah sambung dirinya sendiri. Namun meski begitu, Benji sangat memperlakukan Papi dengan sangat baik layaknya putra kandung. മെൻസ് ഒരു കടലാണ്, കുറെ നന്മകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കടൽ. Tidak hanya memiliki keluarga yang harmonis, Papi juga memiliki kekasih yaitu putra Georgie. Tapi pada suatu hari hubungan mereka diketahui oleh Georgie yang langsung melakukan kejahatan terhadap Papi. Hal itu Georgie lakukan karena adanya perbedaan kasta derajat yang akan membuat reputasi keluarga Georgie menurun apabila putrinya menjalin hubungan dengan pria kalangan bawah. Sehingga demi mencegah hal itu pun terjadi, Georgie terpaksa menghabisi Papi demi memenuhi egonya sendiri.
Itulah akhir kehidupan Pavi yang menjadi korban keegoisan orang berkuasa, di mana setelah semua permasalahan terselesaikan, Benzi membawa 2 jasad polisi korup ke sungai. Begitu pula dengan jasad Pavi yang saat ini dikerumuni banyak orang yang berbondong-bondong mendoakan kepergiannya. Meski Benzi berhasil membalaskan dendamnya, ia tetap saja menjadi tersangka atas kematian putranya sendiri, sekaligus menjadi pelaku pembunuhan yang dilakukan terhadap Georgie dan Beno. Namun meski begitu, ia sama sekali tidak kesal ataupun marah karena dirinya telah berhasil menghabisi orang yang telah membunuh putranya sendiri. Amat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebenaran pada akhirnya akan menang meskipun tertutup oleh tebalnya kebohongan. Film Tudarum juga bukan sekedar kisah tentang fitnah, tapi tentang bagaimana kebenaran dan kasih keluarga akhirnya mampu menumbangkan kebusukan kekuasaan. Adios.